Secret CP Laundry, bukan warung, laundry. Apa namanya nih? Super. Ya, super ya. Secret CP. Oke, lanjut yuk. Halo, hari ini ceritanya saya mau ikutan Audax 100 Jakarta. Ini adalah Audax yang keempat dan remedial bagi saya. Karena di tahun 2022 yang lalu, saya DNF di Audax 100 karena cedera lutut atau ITB di kilometer 72. Jadi, tahun ini ya harus lulus. Audax itu adalah event goes unsupported. Artinya ya kita goes mandiri, cuma dikasih map atau peta dan kita ikuti peta tersebut sesuai dengan kategori jarak yang kita pilih. Mulai masih menunggu Arif sama Eko mana ini. Hari ini bukan tentang kecepatan, bukan tentang balapan atau siapa yang paling kuat. Hari ini tentang 100 km perjalanan mengayuh dengan hati dan kesabaran. Bentar. Masih BRM harus diisi ya. Audax dimulai tanpa ada teriakan, nggak ada adu cepat, cuma ada bunyi roda, nafas, serta pikiran yang pelan-pelan ikut jalan. Audax kali ini dimulai dari Antasari Place di dekat pintu tol Andara Bridge. Lalu kita diajak berputar menyusuri Jalan TB Simatupang ke Ampera, Kemang, Prapanca, Dharma Mangsa, dan ke Jalan Fatmawati. Dari Jalan Fatmawati kita lurus terus dan belok kanan ke Jalan Kartini, lanjut ke kiri ke Jalan Adiaksaraya. Hujan masih turun, tapi entah kenapa tiba hujan pikiran justru lebih tenang. Kayak hidup, kadang kita dipaksa jalan dalam kondisi yang gak ideal. Bukan buat diuji seberapa cepat, tapi seberapa tepat.
Remedial hari ini bukan cuma tentang jarak, tapi remedial sabar, ego, dan mental. Dari Adiaksaraya ini, perjalanan mulai ke arah Depok, lewat Cinere Raya, Limo, dan Meruyung. Dilanjutkan ke Pengasinan sampai ke Parung Raya lewat Masjid Kubah Mas. Dari Parung, kita diarahkan ke Ciseeng, Puspiptek, Cisauk, dan mulai masuk ke SD. Kilometer demi kilometer, badan mulai bicara. Lutut nggak seceria tadi pagi. Punggung pun mulai minta perhatian. Sebelum CP1 di kilometer 50, tangan saya mulai terasa kebas dan kaki kanan saya mulai terasa kesemutan. Udah was-was nih, takut ITB kambuh lagi. Apalagi memang masih uji coba fittingan klit baru sehari sebelumnya. Saya mulai tanya-tanya nih ke diri saya sendiri. Ngapain sih saya di sini? Kenapa nggak di rumah aja? Baru sampai CP1 guys. Pinggang udah pegel, tangan udah panas. Saya aman lah. Pinggangnya tadi dah pegel pinggangku. Di sini pegel. Audak itu nggak pernah maksa. Dia nggak pernah bilang, ayo kuat, ayo cepat. Dia cuma nanya pelan, kamu mau lanjut apa enggak? Dan anehnya, justru pertanyaan itu lebih berat daripada tanjakan. Baru CP1. Nih. Hai bro Koko. Masih CP1. Lele dulu lah. Santai aja.
Masih dengan Giant. Oke, baru selesai CP1, mau lanjut lagi. Udah aman nih, udah lah. Ya, bismillah, kita lanjut. Itu CP1, lagi kedua. KM  kelamaan saya cuma berpikir sampai depan itu dulu, sampai lampu merah itu aja, sampai hujannya reda dikit, dan terkadang itu sudah cukup bagi saya. Seringkali saya berpikir hidup itu juga sering kayak gini ya. Kita sih pengennya semua ideal, padahal realitanya ya sering hujan. Dan mungkin bukan hujannya yang bikin capek, tapi ekspektasi kita sendiri yang berlebihan. Setelah BSD, saya mulai memasuki Bintaro. CP2 ada di sini. Lewat Bintaro Loop, saya diarahkan ke Jalan Veteran melalui Taman Menteng tentunya. Dan di sini kondisi hujan dan macet banget. Sampai sempat hampir jatuh di sini karena kepleset. Di
kilometer-kilometer akhir kepala saya penuh sama ragu, penuh sama pengen menyerah, tapi saya tetap mengayuh. Pelan, nggak elegan, nggak keren. Dan pas angka 100 itu muncul, saya tidak merasa menang, saya cuma merasa lega. Kayak, oh, saya bisa sampai, bukan karena kuat, tapi karena saya tidak berhenti. Audak hari ini nggak bikin saya merasa hebat, tapi bikin saya merasa manusia. Dan mungkin itu alasan saya balik lagi ke Audak. Bukan buat jaraknya, tapi buat ngobrol sama diri sendiri tanpa distraksi. Baru CP1. Hai Bro Koko.